Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktaviani, mahasiswi Angkatan 18 Manajemen, ingin mempresentasikan tentang analisis pengembangan bisnis produksi pupuk organik PT Gopan Indonesia di Karawang. Latar belakang dari PT Gopanen ini yaitu usaha yang mempunyai prospek di bidang agribisnis ini menurut saya bisnis yang sangat menjanjikan karena permintaan konsumen yang tidak pernah sepi dikarenakan kebutuhan petani yang sangat tinggi. Maka bisnis pupuk pertanian adalah salah satu jenis usaha yang bisa dipertimbangkan karena potensi keuntungan yang didapatkan dari bisnis pupuk sangat besar dan risiko kerugian yang rendah. Apalagi Indonesia terkenal dengan sebutan negara agribisnis. Ini salah satu contoh pupuk organik yang diproduksi di PT Gopanen Indonesia ini. Identitas bisnis dari PT Gopanen perusahaan ini yang pertama, nama perusahaannya PT Gopan Indonesia, jenis usahanya usaha dagang, merek dagangnya Sugur Jaya, kegiatan usahanya produksi dan dagang, alamatnya di Jalan Syekh Puro, Telagasari, Karawang. Pemiliknya saya sendiri, nomor telepon sudah tertera. Untuk kajian aspek legal bisnisnya, bentuk perusahaan, akte pendirian, akte notaris, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, nomor pokok wajib pajak, pengesahan pengadilan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, dan tanda daftar perusahaan. Kajian aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi geografisnya di dekat wilayah pertanian dan perindustrian. Yang kedua, segmentasi demografisnya dapat diperoleh untuk semua kalangan. Segmentasi psikografisnya, kelas sosial, kelas menengah hingga atas. Segmentasi perilakunya untuk masyarakat atau petani yang ingin menanam tanaman bunga dengan hasil yang baik. Sasaran market targeting, petani di pedesaan maupun perkotaan yang ingin memberikan kualitas tanaman organik yang sehat untuk dikonsumsi. Posisi pasar, agar dapat menarik perhatian calon pelanggan dengan merancang sebuah strategi positioning statement yang biasa digunakan, misal sayuran organik untuk hidup yang sehat. Strategi bauran pemasaran atau marketingnya, perusahaan ini memproduksi berbagai macam kebutuhan pupuk organik. Jenis produk yang ditawarkan antara lain pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, pupuk hayati, pupuk humus. Sedangkan strategi promosinya akan membuat brosur promosi, membuat iklan di media online agar bisa dijangkau masyarakat luas dengan melakukan transaksi atau bisnis online, mengirimkan pakar pertanian organik ke setiap desa, support dalam berbagai acara yang memiliki pengunjung banyak. Nah, pupuk yang dihasilkan dari perusahaan kami, yang pertama ada pupuk kandang, dijual dengan harga 20.000 per paknya, sedangkan pupuk hijau dijual dengan harga 65.000 per paknya, pupuk kompos 25.000 per paknya, pupuk hayati 33.000 per paknya, dan yang terakhir pupuk humus 28.000 per paknya. Kajian aspek teknisi dan produksi. Peralatan produksi, mesin giling, oven, dan mesin kemas, peralatan produksi pendukung, timbangan, terpal, cangkul, bahan baku utama dan bahan baku pendukung, kotoran hewan dan tanaman, karung kemasan, penyediaan bahan baku, supplier, proses produksi, menggiling bahan baku, menggilingkan bahan baku, memproduksi bahan baku,
sesuai pembuatan pengemasan pupuk yang sudah selesai diproses. Modalnya pembelian tanah dan gedung ini untuk modal yang dikeluarkan untuk membangun perusahaan. Di sini kita lihat ada modal produksi untuk memproduksi pupuk. Untuk produksinya tersendiri, pupuk kandang itu diproduksi 8.000 pieces, dijual dengan harga 20.000 dengan jumlah 160 juta per bulan pendapatan. Pupuk hijau 7.000 per pieces, dijual dengan harga 60.000 dengan jumlah 455 juta. Pupuk kompos 5.000 pieces, dijual dengan harga 25.000 dengan jumlah 125 juta. Pupuk hayati 4.000 pieces, dijual dengan harga 30.000, pendapatannya 120 juta. Pupuk humus 4.200 pieces, dijual dengan harga 2.000, jumlahnya 84 juta. Jadi total pendapatan per bulannya 944 juta. Ini salah satu contoh pupuk yang sudah ditanamkan ke beberapa tanaman. Kajian aspek keuangan, biaya kebutuhan investasi, biaya investasinya pendapatan 944 juta. Terus biaya pengadaan aktiva tetap, aktiva terwujud, tanah bangunan dan lain-lain sudah dirincikan. Sedangkan ini beban-beban yang ada di perusahaan seperti membayar upah karyawan, pajak, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, dan biaya pemeliharaan. Ini perhitungan arus kas di perusahaan kami. Yang pertama itu penyusutan investasi. Investasinya 500 juta per 5 tahun. Jadi pendapatannya 944 juta, biaya yang keluar total biaya dan keseluruhannya sama dengan 108.800 untuk total penyusutan dan total biaya. Sedangkan laba sebelum pajak 20% dan laba setelah pajak. Nah, maka aliran kas bersihnya laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, jadi totalnya 359 juta 40.000. Tabel arus kas per 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Jumlah kas bersihnya 1.126.906.880 rupiah dari total keseluruhan selama 5 tahun. Ini untuk kas bersihnya. Sedangkan penilaian kelayakan investasi atau payback periodnya, investasinya yang tadi di awal sebesar 944 juta, kas bersih selama 1 tahun dikurangin kas bersih selama 1 tahun, jadi totalnya 584 juta. Kas bersih tahun kedua dan tahun pertama dikurangin karena sisa itu tidak bisa dikurangin dengan procit tahun keempat, maka payback periodnya 75.329.000 dibagi 227.336.000 dikali 12 bulan, jadi payback periodnya yang dihasilkan 2 tahun 6 bulan.
Maka perhitungan APR-nya atau rata-rata di sini masuk ke NPV, Net Present Value. Total kas bersihnya yang tadi sebelumnya 1.127.981. Maka di sini perhitungannya NPV-nya dibagi ke jumlah keseluruhan tahun sampai dengan tahun kelima. Jadi total yang dihasilkan dari kas bersih dari total present value kas bersih dikurangin total present value investasi dihasilkan 184.127.981 sama dengan layak. Jadi perusahaan ini sudah layak. Nah, sedangkan untuk IRR-nya, rata-rata kas bersihnya totalnya sama dengan 272 juta. Perkiraan besarnya payback period 944 juta dibagi 272.000 sama dengan 3,47. Tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 3,47 adalah 3,433 adalah 14%. Nah, secara subjektif tiap diskon dikurangi 2% menjadi 12% sehingga NPV-nya dapat terlihat dalam tabel berikut. Dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, total present value kas bersihnya 1.333.978.560. Nah, nilai NPV positifnya yaitu 1.363.978.560 dikurangin 944 juta sama dengan 419.978.560. Nah, ini perhitungan untuk IRR-nya 12% ditambah selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu 12 ditambah 419.978.560 dibagi 33.996.480 dikali 1%. Jadi IRR-nya dihasilkan 12 ditambah 12 sama dengan 24%. Ini untuk perhitungan interpolasi. Nah, profitability index-nya atau benefit ratio merupakan rasio aktivas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. P dicari dengan kas bersih yang sama. Jadi, kas bersih dibagi investasi dikali 100% menghasilkan 1,2%. Sedangkan kas bersih yang berbeda, kas bersih dibagi nilai investasi dikali 100%, hasilnya 1,2%. Kesimpulan dari aspek keuangan yaitu dari alat ukur hasil pengukuran rata-rata industri, mulai dari yang pertama payback period, ARR, NPV, IRR sampai dengan PI, disimpulkan bahwa semuanya layak atau baik. Kesimpulan akhir,
Dari kesimpulan PowerPoint ini menjelaskan tentang layaknya bisnis PT Gopan Indonesia dengan merek dagang pupuk Subur Jaya. Jika dilihat dari aspek finansialnya, bisnis ini layak untuk dikembangkan karena dilihat dari alat ukurnya semuanya sudah layak atau baik. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.